Hai guys, kali ini saya kembali berada di salah satu tempat wisata yang ada di Tanah Toraja. Tepatnya itu di Sapak Bayo-Bayo yang berlokasi di Sangala. Jika kalian melihat video sebelumnya, saya pernah datang ke sini pada tahun 2018. Cuman pada saat itu masih sementara pembangunan dan mungkin kali ini juga masih sementara pembangunan, tapi pasti dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu pasti sudah banyak yang lebih bagus lagi ya. Nah, luas tempat ini sekitar 5 hektar. Selain secara religi yang lain, di tempat ini tuh ada perjalanan salib. Tapi tempo hari waktu saya datang, saya mulai dari yang terakhir sampai ke awal. Jadi kita akan memulai kisah jalan salib itu mulai dari awal lagi ya. Jadi kita akan naik ke sana sampai tembus di ujung sana nanti. Jadi nanti kita akan melihat yang terakhir itu diorama-diorama di bagian sananya. Tapi kita akan berkeliling dulu untuk melakukan jalan salib. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Nah, jalan salib ini kita akan menaiki bukit sampai ke belakang. Nah, di belakang itu ada sebuah pokok pekuburan seperti sebuah pekuburan tengkorak juga ya. Karena kita tahu kalau di Toraja itu banyak-banyak destinasi wisata, terutama di wisata-wisata pekuburan. Oh ya, dan sekedar informasi di sini tuh masih free ya. Jadi kalian mau menyumbangkan berapapun itu bisa untuk pembangunan tempat ini. Ya, beberapa meter dari tempat kita tadi itu, di sini kita sudah lihat perjalanan salib yang pertama, di mana Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini patung perjalanan salib pertama yang sementara dibuat dulu pada saat kita datang pertama kalinya. Jadi kita akan lanjut naik mengelilingi perjalanan salib. Apakah semuanya patungnya udah jadi atau dibentuk seperti apa? Penasaran? Tetap ikuti ya. Di sepanjang perjalanan kita menikmati kesejukan hutan ya. Jadi kalau kalian yang jarang olahraga, menaiki bukit pasti bakalan sengal-sengal. Nah, di depan itu kita melihat patung tempat pemberhentian kedua. Di mana Yesus memanggul salib. Oke, mari kita melanjutkan perjalanan karena masih ada beberapa yang harus kita lalui dan lumayan panjang ya, lumayan jauh. Nah, kalau tempo hari itu bukan patung di setiap perhentian jalan salib itu bukan patung-patung seperti yang kita lihat tadi ya, tapi itu apa ya, hanya kayak gambar saja yang ditempelkan di setiap perhentian. Nah, teman-teman bisa lihat di area sana ada perhentian yang ketiga dari jalan salib. Nah, ini adalah perhentian ketiga dari jalan salib di mana Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Teman-teman bisa lihat.
Oke, lanjut ke perhentian keempat dari perjalanan salib. Di lokasi sekitar banyak batu-batu yang terbentuk dengan sendirinya dan benar-benar sangat menyegarkan. Soalnya kayak masih hutan-hutan gitu, terus dibuat menjadi tempat wisata yang sangat unik. Lumayan capek. Teman-teman bisa lihat di pinggiran jalan masih banyak batu-batu, granit keren. Nah, di perhentian keempat ini kita bisa melihat di mana Yesus berjumpa dengan ibunya. Oke, lanjut. Nah, di stasi atau perhentian yang kelima ini, dimana pada saat itu Yesus jatuh dan ditolong oleh Simon dari Kirene untuk mengangkat salibnya. Nah, kini kita tiba di stasi yang ke-6, di mana wajah Yesus itu diusap oleh Veronica. Nah, teman-teman, katanya sapak bayo-bayo ini dulu digunakan oleh penganut Aluk Todolo, orang Toraja itu, untuk melakukan ritual keagamaan seperti ritual Rambu Solo. Nah, makanya di dalam lokasi ini juga terdapat kuburan yang tua. Nah, sekarang kita tiba di perhentian yang ke-7, di mana Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Nah, teman-teman bisa melihat kalau setelah perhentian ke-7 itu di sepanjang jalan itu ada kuburan tua, dan tidak jauh dari pemberhentian ke-7 kita sudah tiba di pemberhentian yang ke-8. Nah, teman-teman, di pemberhentian yang ke-8 ini, di mana Yesus menghibur perempuan-perempuan yang mengikutinya dari belakang, yang juga menangisi Yesus saat melakukan perjalanan salib.
Oke, kita lanjut, kita menuruni bukit. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau pemberhentian berikutnya ada di bawah. Lumayan keren. Oh ya, ini sangat sepi karena pengunjungnya kurang. Tadi yang saya lihat itu cuma anak SMA berapa orang. Nah, ini dia pemberhentian atau stasi yang ke-9, di mana Yesus jatuh untuk yang ketiga kalinya saat sementara membawa salib naik ke Bukit Golgota. Nah, ini dia pemberhentian yang ke-10 dari perjalanan salib, di mana pakaian Yesus itu ditanggalkan. Oh ya teman-teman, sekedar info, kalau pembuatan patung ini itu orang Toraja juga ya, dan langsung dibuat di tempatnya. Jadi kayak perjalanan salib yang ke-10 ini langsung dibuat di tempat pemberhentian ini. Jadi bukan patung-patung yang diimpor atau yang dibuat di tempat lain terus dipasang sini. Kita menaiki bukit lagi. Ada kepuasan tersendiri ya dari setiap perjalanan-perjalanan yang saya lalui. Entah itu capek, pastinya capek. Nah, kita berhenti di pemberhentian yang ke-11, dan pada saat inilah Yesus akan diselibkan. Ya guys, sebelum kita lanjut ke pemberhentian yang ke-12, teman-teman bisa melihat di atas, gila gokil, keren banget. Kita akan coba turun ke bagian sana, karena di bagian sana itu merupakan kuburan tua selain yang dilewati tadi, dan guanya cukup dalam ya, makanya di sana itu dipasangi pagar. Jadi tetap hargai tempat-tempat lokasi yang teman-teman kunjungi, hargai adat istiadat setempat, dan tangan yang gatal-gatal jangan pernah mencoret-coret di dinding-dinding tempat-tempat wisata yang teman-teman kunjungi, dan juga sampah-sampahnya dibuang. Terus kalau di bagian pemakaman atau kuburan-kuburan yang ada di Toraja, teman-teman bisa melihat kadang ada aqua, gula-gula, rokok. Itu bukan sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan-wisatawan yang datang berkunjung ya, tetapi itu merupakan salah satu sesajen yang diberikan oleh orang-orang yang datang mengunjungi makam tersebut atau melewati makam tersebut. Jadi jangan sembarang membuang sampah dimanapun teman-teman berada. Nah, ini dia pemberhentian yang ke-12. Teman-teman bisa melihat, gila keren banget. Dimana pemberhentian yang ke-12 ini Yesus
sudah disalibkan dan mati di atas kayu salib di Bukit Tengkorak. Walaupun agak sedikit lelah mendaki bukit, tetapi tiba di atas sini rasa lelahnya pun sedikit terbayarkan. Dari bukit sini kita bisa melihat panorama alam yang sangat indah. Nah, tidak jauh dari stasi yang ke-12 terdapat tempat pemberhentian atau stasi yang ke-13, di mana saat itu Yesus sudah diturunkan dari kayu salib. Oke, kita lanjut karena ini bukan yang terakhir. Selain selain di situ masih ada yang di dalam goa. Nah, ini adalah stasi yang terakhir di mana Yesus dimakamkan, yaitu stasi yang ke-14. Teman-teman bisa melihat kalau tempat ini yang kalian lihat sekarang ini tidak seperti yang tadi patung-patung, karena patungnya itu benar-benar berada di dalam goa, dan kita akan masuk sebentar lagi ke sana. Tapi karena di dalam goa kita harus menggunakan lampu ya. Nah, itu dia dimana stasi yang terakhir ini sebagai tempat pemakaman Yesus, goa sebagai tempat pemakaman Yesus. Bentuk goanya juga sangat unik sekali ya. Ini goanya itu terbuat dengan sendirinya ya, jadi tidak dipahat atau dibuat dari beton. Dan masih ada ke belakang, arah ke sana itu. Dan lagi-lagi benar-benar sangat disayangkan ya. Di sini tuh masuknya lumayan gratis, karena kamu bisa menyumbang atau tidak itu terserah dari kamu. Tapi tempat yang seindah ini, tempat yang sebagus ini masih aja dijahili oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Seperti bagian-bagian di atas itu, saya melihat ada coretan-coretan dan betul-betul tidak menjaga kondisi tempat wisata setempat. Oke, teman-teman, kita lanjut. Buat kamu yang mau ke sini atau yang mau mengunjungi goanya itu, please lah teman-teman, itu kan membawa spidol artinya kamu pelajar, dan jika kamu pelajar dan mencoret-coret di dinding-dinding tempat wisata khususnya seperti yang tadi itu, why, kamu tuh terpelajar gitu loh. Janganlah membuat sesuatu yang merusak keindahan
alam atau merusak keindahan tempat-tempat wisata. Cukup nikmati karena bukan hanya kami yang akan menikmati tempat tersebut, masih banyak orang yang akan menikmati tempat-tempat wisata itu. Nah, itu adalah perjalanan salib kita yang terakhir tadi, tapi itu bukan perjalanan kita yang terakhir di dalam lokasi ini. Nah, di bawah sana itu akan saya perlihatkan beberapa diorama yang ada di bagian bawah sana. Nah, dulu rencananya katanya di lokasi ini akan dibangun sebuah gereja. Jadi mungkin ini adalah pengerjaan yang sedang dilakukan dalam pembangunan tersebut. Karena ini masih sementara pembangunan, jadi jalanan yang dari atas itu ditutup oleh beberapa kumpulan batu-batu ya. Jadi kalau teman-teman datang sini harus betul-betul hati-hati. Nah, batu-batuan ini juga itu terbentuk dengan sendirinya ya. Maksudnya diciptakan oleh Tuhan, tidak dibentuk secara manual, dan sangat-sangat unik ya. Nah, di sana itu kita bisa melihat beberapa diorama di akhir perjalanan kita nantinya. Nah, di sepanjang jalan tadi teman-teman bisa melihat ada dua jalan yang kita lalui, yaitu jalanan yang berbentuk rata dan jalan yang berbentuk tangga. Jadi jalanan yang berbentuk rata ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan tangga atau penyandang disabilitas juga, tapi bukan berarti orang-orang normal seperti saya itu tidak bisa melaluinya. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa perhatian pengelola tempat ini kepada pengunjung itu betul-betul sangat diperhatikan ya. Nah, selain perjalanan salib yang kita lalui tadi, itu disinilah terdapat beberapa diorama di mana kehidupan keluarga Yesus itu digambarkan dalam bentuk-bentuk patung. Dan di bagian sana itu ada sebuah taman di mana di situ terdapat patung Yesus, Bunda Maria dan Yusuf. Nah, ini adalah diorama yang pertama di mana pada saat itu Maria mendapatkan kabar tentang kehamilannya dari malaikat. Kita akan coba menyusuri diorama berikutnya, karena di bagian sana itu masih terdapat beberapa patung yang menggambarkan kehidupan Maria dan Yusuf serta Yesus di masa-masa mudanya. Dan diorama ini ketika Maria mengunjungi saudaranya yaitu Elizabeth, di mana pada saat itu Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dan ini adalah diorama di mana ketika Yesus dilahirkan di kandang domba di kota Bethlehem. Ini adalah diorama ketika Yesus berumur beberapa hari itu terus dipersembahkan di dalam bait Allah.
Dan lanjut ini ketika Yesus dan keluarganya itu mengungsi ke Mesir pada saat pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun yang ada di Yerusalem. Dan di sampingnya ada diorama memperlihatkan kehidupan keluarga Yesus ketika masih sangat kecil ya, di mana ayahnya itu yaitu Yusuf itu menjadi tukang kayu. Dan lanjut ini adalah patung-patung ketika Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Dan setelah kita berkeliling, ada satu yang paling unik di tempat ini. Sungai yang keluar dari batu atau ujung sungai lah. Dimana ini kedua kalinya saya melihat ujung sungai. Yang pertama juga di sini dulu, waktu tahun 2018. Dan entah itu airnya dari dalam batu atau dari sungai seberang sana, cuman kita tadi sudah melihat berkeliling di lokasi ini dan di sebelah sana itu tidak ada sungai sama sekali. Jadi bisa dibilang airnya itu keluar dari dalam batu ini. Mungkin sumber sungai lain ada di dalam gua atau di dalam tanah, tapi inilah ujung sungai. Nah, kalian bisa melihat kalau yang di sana itu adalah gunung batu ya. Dan inilah akhir dari sungai itu mengalir sampai ke sana. Oke teman-teman, dan inilah akhir dari perjalanan kita yang ada di Saapak Bayo-Bayo ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga sehat selalu.